Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Teddy John Official di dalam acara Teddy Punya Cerita. Apa kabar sahabat misteri? Semoga sahabat selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, serta rezeki yang tiada batas. Di episode ke-39 kali ini, Kang Juna akan membahas mengenai satu fenomena dan satu media yang sering digunakan untuk menyantet orang atau menyakiti orang lain dengan berupa benda yang memang dikirimkan dan ditanamkan sebelum menyakiti target. Benda apakah yang dimaksud dan akan kita bahas tuntas di episode ke-39 kali ini. Saksikan tayangan berikut ini. Sahabat misteri, buhul merupakan suatu benda, sebuah ikatan energi negatif dan ikatan sihir yang tergantung dalam sebuah benda yang memang benda tersebut terikat dan di dalamnya terkandung beberapa bagian dari tubuh target, misalnya rambut, kemudian bagian tubuh lain seperti kuku dan benda-benda yang memang untuk menyakiti target. Ya, boleh contohnya seperti paku, pecahan kaca, atau misalnya benda-benda yang memang khusus untuk disiapkan oleh praktisi untuk menyakiti target. Tentunya fungsi buhul ini adalah sebagai sarana dan media pengikatan energi yang sebelumnya disiapkan oleh praktisi, karena praktisi juga menyiapkan tersebut atas permintaan ya tentunya dari orang-orang yang mereka sakit hati, mereka iri kepada seseorang. Kemudian dibuatlah satu simpul, satu buhul namanya, dan disimpan di area dekat target. Nah, di sini buhul tersebut macam-macam bentuknya. Ada yang memang seperti pocongan, kemudian di tali ya, di dalamnya ada terkandung yang tadi saya sebutkan. Ada beberapa benda ya, tentunya benda yang memang bagian dari tubuh target ya, seperti rambut, kemudian pecahan kaca, serta yang paling terpenting dari isian buhul ini adalah sebuah jimat ya, atau mantra-mantra yang memang dikhususkan sebagai pusat dari energi jin yang akan menyakiti target. Nah, di sini banyak macam-macam buhul ya, jadi tidak khususkan buhul itulah sebuah ikatan, kemudian juga berbentuk seperti pocongan atau berbentuk seperti boneka, tidak tentu juga seperti itu. Jadi banyak jenis-jenis buhul yang memang ada yang memang medianya itu ditanam ya depan pekarangan rumah atau depan di dalam rumah, atau misalnya digantung di atas plafon rumah. Kemudian juga ada memang buhul yang memang disiapkan untuk masuk ke dalam tubuh target, misalnya disimpan di sebuah makanan, dan tentunya hal-hal tersebut dikondisikan ya oleh praktisi sehingga memudahkan penyimpanan untuk pusat energinya tersebut ke dalam tubuh target tentunya. Kemudian juga bentuk dari media buhul tersebut kan macam-macam. Nah, biasanya kita sering melihat bahwa buhul itu banyak seperti pocongan ya, yang dalamnya itu terkandung beberapa benda yang memang mungkin ada darah, kemudian juga ada rambut, ada kuku ya, kuku target, kemudian juga ada paku, ada pecahan kaca. Itu merupakan salah satu media, dan di dalamnya juga pasti ada bacaan-bacaan mantra yang salah satu fungsinya adalah untuk memerintahkan jin untuk mengganggu, kemudian juga untuk menyakiti target melalui media dari buhul tersebut.
Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana cara mendeteksi buhul jika teman-teman semua merasakan dampaknya dari santet? Tentunya ada beberapa cara yang untuk dilakukan kita, misalnya kita akan melakukan pencarian buhul secara mandiri. Nah, ada beberapa cara. Yang pertama adalah karena kita sebagai muslim, tentunya kita memiliki pegangan ya, artinya kita berdoa kepada Tuhan, kita dengan ikhlas berdoa bahwa kita berserah diri kepada Allah tentunya untuk dimudahkan dalam segala urusan. Tentunya kita dimudahkan dalam mencari hajat kita yang pada saat itu kita panjatkan adalah untuk mencari buhul. Itu yang pertama. Kita niatkan dulu, kita meminta bantuan kepada Tuhan. Yang kedua adalah dengan membaca ayat-ayat ya. Tentunya sebelum membacakan ayat-ayat suci, salah satunya adalah surat Al-Fatihah, yang kedua surat Al-Ikhlas, yang ketiga adalah surat An-Nas, yang keempat adalah surat Al-Falaq, dan terakhir adalah ayat kursi. Nah, setelah kita bacakan itu ke dalam media sebuah air, dan tentu airnya tersebut mengandung garam ya, mengandung garam krosok atau garam kasar. Jadi sesudah dibacakan ayat-ayat tersebut ke dalam air, lalu kita cipratkan ke sekeliling rumah atau tempat yang memang disinyalir tempat tersebut memiliki atau ditanam buhul. Nah, nanti dengan sendirinya akan ada suatu petunjuk, buhul itu akan muncul dan kita pasti menemukannya kalau kita melakukan beberapa cara yang tadi saya sebutkan. Dan bagaimana setelah kita menemukan, apakah kita cara memusnahkannya? Dengan cara memusnahkannya itu tidak langsung kita ambil kemudian juga kita langsung bakar, tidak seperti itu. Jadi setelah kita ambil buhul tersebut, kita niatkan bacakan lagi surat yang tadi saya sampaikan ya, surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat Al-Anas, kemudian surat Al-Falaq, yang terakhir adalah ayat kursi. Setelah dibacakan, ditiupkan ke buhul tersebut, kemudian bakar buhul tersebut ya. Jadi jangan sampai, yang perlu diingat adalah ketika membakar sebuah buhul, kita periksa dulu dalam buhul itu. Karena yang ada kejadian bahwa seseorang menemukan buhul itu ada ikatan-ikatan ya, seperti benang, kemudian langsung dibakar, dan itu sebenarnya tidak menghilangkan langsung energinya, malah dampaknya masih ada karena masih terikat ya. Jadi sambil kita membacakan surat-surat tadi, kita uraikan ya ikatan-ikatan tersebut, kita buka satu persatu sehingga efek dari sihirnya itu menghilang. Nah, kemudian cara yang ketiga, selain dari kita membacakan ayat-ayat, kemudian juga kita berdoa, yang pertama itu, cara yang ketiga ini lebih simpel sebenarnya, menggunakan garam ya. Kalau tadi kan garam yang dicampur dengan air, kalau yang sekarang ini adalah kita menggunakan garam. Artinya adalah garam merupakan media penetralisir ya energi negatif. Jadi ketika misalnya kita menemukan satu tempat atau misalnya tempat yang memang disinyalir tempat tersebut memiliki buhul yang ditanam, itu kita tebar ya ke pojok-pojok tempat tersebut. Kemudian nanti dengan sendirinya akan timbul ya, buhul tersebut akan muncul. Nah, jadi teman-teman bisa melakukan cara-cara tersebut secara mandiri. Tentunya tidak sampai di situ juga, karena setelah kita menemukan buhul kemudian kita memusnahkannya, ada satu lagi adalah kita harus menetralisir tempat tersebut, karena memang tempat tersebut sudah dimasuki energi-energi negatif yang berasal dari buhul. Nah, tentunya kita boleh untuk meminta bantuan kepada orang yang memang lebih expert ya, lebih paham mengenai hal tersebut. Boleh misalnya diundang orang yang memang paham dengan hal-hal tersebut, supaya tempat tersebut bisa digunakan kembali ya, tentunya tidak menimbulkan residu energi negatif dari buhul yang sebelumnya memang ditanam. Nah, jadi begitulah proses cara untuk memusnahkan buhul secara
mandiri tentunya. Dan ini juga boleh ya kita praktekkan walaupun misalnya kita tidak ada kejadian atau kita tidak mengalami santet atau misalnya kita tidak terkena sihir, boleh teman-teman itu untuk dipraktekkan di rumah sehingga nanti teman-teman tahu ya cara untuk meretalisir atau cara untuk memusnahkan sebuah buhul. Jadi buhul merupakan satu benda, satu media yang memang diciptakan dan dibuat oleh seorang praktisi ya, tentunya adalah untuk sebagai media sentral energi untuk menyakiti target. Jadi sebelum menyembuhkan sihir itu harus dicari dulu buhulnya. Nah setelah buhul itu ditemukan, kemudian juga teman-teman sudah melakukan tahapan-tahapan tadi, insya Allah dengan sendirinya buhul tersebut atau pengaruh sihir-sihir yang ada dalam buhul tersebut bisa hilang tentunya. Jadi semoga cara-cara ini bisa bermanfaat dan bisa dipraktekkan ketika teman-teman mengalami atau misalnya keluarga yang mengalami terdampak sihir. Tentunya teman-teman sudah mengetahui dan silakan untuk dilakukan. Dan bila ada pertanyaan atau misalnya hal-hal yang memang teman-teman kurang paham, silakan komen atau misalnya di email di teddyjuna89 atau boleh di WhatsApp tim ya yang ada di atas ini, atau boleh misalnya teman-teman memiliki cerita-cerita pengalaman-pengalaman mistis itu. Nah, saya setiap hari live di TikTok jam 9 malam itu untuk menyampaikan kisah-kisah misteri serta cerita-cerita horor yang dari teman-teman kirimkan kepada kami. Kita akan sampaikan di live TikTok saya di Teddy Juna Official. Oke, kita akan beralih ke Jasuke. Jawab pertanyaan dari subscriber. Oke teman-teman, sahabat-sahabat misteri, hari kali ini ada pertanyaan ya yang masuk ke WhatsApp tim, dan ini merupakan pertanyaan dari teman kita yang ada di Sulawesi Selatan. Malam Kang Juna, saya Dani dari Sulawesi Selatan izin bertanya. Saya pria yang sudah beristri, namun sudah menjalani biduk rumah tangga sekitar 4 tahun. Saya sering mimpi mantan saya, Kang. Apakah itu normal? Apa memang saya mendapat gangguan dari mantan saya supaya rumah tangga saya hancur? Mohon pencerahannya, Kang. Hal apa yang harus saya lakukan supaya saya fokus terhadap keluarga saya sehingga tidak ingat terus mantan? Salam Kang, Sulawesi Selatan hadir. Oke, selamat malam Mas Dani, sudah saya bacakan ya pertanyaannya. Jadi Mas Dani juga sudah mengizinkan untuk pertanyaannya tayang di episode ke-39 kali ini. Oke, saya jawab pertanyaan yang pertama adalah Mas Dani yang sering bermimpi ya. Artinya kalau dilihat dari flashback ada sebuah kisah yang memang belum selesai. Artinya selesai ini bukan dari hubungannya ya, tapi mungkin ada salah satu pertanyaan yang memang atau kejadian yang memang belum ada hasilnya atau jalan keluarnya. Tentunya masih menyimpan dendam masing-masing ya, atau masalah masing-masing. Terus yang kedua adalah Mas Dani memiliki rasa yang memang belum bisa ikhlas. Artinya ketika rasa itu hadir, jadi Mas Dani itu masih belum bisa ikhlas dengan kejadian tersebut. Dan yang ketiga, ada pengaruh juga. Nah, jadi kalau pengaruh juga kita tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa ini pasti mantan saya mengirim guna-guna. Tidak seperti itu juga. Jadi intinya adalah kita berpikir positif dulu, jangan sampai kita termakan oleh emosi kita sendiri. Siapa tahu ya kita ada arahan. Nah, ada arahan bahwa misalnya dengan kejadian mimpi tersebut kita lebih mendekatkan diri dengan
Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan ya, yang dimana mimpi itu adalah sebuah bunga tidur atau petunjuk juga ya. Tapi jika bermimpi baik itu boleh disampaikan, dan misalnya bermimpi buruk itu jangan disampaikan. Terus kemudian yang kedua adalah kalau mimpi itu terjadi berulang-ulang kali yang sampai mempengaruhi kehidupan keluarga Mas Dani, itu yang jadi permasalahan. Nah, itu merupakan salah satu ciri Mas Dani sudah terkena guna-guna dari mantan Mas Dani. Jadi kalau misalnya dalam mimpinya sekali dua kali, kita masih anggap level wajar ya. Tapi kalau misalnya bermimpinya lebih dari 5 kali dan itu merupakan gangguannya secara nyata, kemudian juga sampai mempengaruhi istri, misalnya perubahan sikap istri, nah itu perlu diwaspadi dan itu perlu segera dilakukan ruqyah ya. Artinya mungkin hal-hal tersebut mengandung sihir yang memang sengaja ditujukan ke Mas Dani dan keluarga, sehingga terjadinya perceraian antara Mas Dani dengan istri. Semoga jawaban saya terwakilkan dengan penjelasan yang tadi saya sampaikan. Bila ada hal-hal yang memang belum teman-teman atau Mas Dani kurang, boleh hubungi kembali di Wasatim. Kemudian juga untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan-pertanyaan, silahkan sampaikan di Wasatim atau di email tedijuna89. Mungkin kita bisa up lagi atau kita bisa angkat lagi di episode selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf dari saya dan tim bila mana ada perkataan atau pernyataan-pernyataan kami yang memang dirasa kurang dan mungkin menyinggung ke teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.